Bismillah. Baiklah para santri yang berbahagia, saya akan menunjukkan kepada antum ayat-ayat hadapi, ayat-ayat yang menjadi indeks hafalan ayat-ayat dari pilihan. Dan dalam hari ini adalah tematik tentang orang tua dan anak. Itu dalam hubungannya, bagaimana seorang anak itu berbakti, menunjukkan keberbaktiannya kepada orang tuanya. Ada beberapa ayat yang sudah saya sampaikan dan antum tolong nanti dibacakan. Yang pertama, kita mulai dari kanan. Silakan Mas Oza dibacakan tekstual ayat dan terjemahannya. Dibaca dengan keras ya, biar terdengar dengan jelas. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. berikutnya Islah. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. berikutnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. ayat keempatnya baca sekalian. Jawabannya, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai
Dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami wajibkan pada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. alhamdulillah, itu beberapa indeks hadapi yang insya Allah juga akan menjadi bagian dari target hadapi antum ketika nanti sampai di surat-surat itu, di juz itu. Setidaknya sudah terbacakan tadi ada 5 ayat tematik indeks hadapi terkait dengan berbakti pada orang tua, hubungan baik antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Yang menjadi bagian penting dan menginspirasi hadirnya program hadapi adalah kepentingan kita untuk bisa mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam hal ini nanti sebentar lagi antum akan berlibur pulang ke rumah masing-masing, akan berinteraksi, akan bersama kembali, bergaul kembali setelah sekian lama terpisah dari orang tua. Dan kita mengharapkan ada interaksi yang jauh lebih bagus sebelum ketika antum awal tahun ajaran kemarin masuk Gereja Quran 2. Ada hubungan yang lebih harmoni, yang lebih santun, lebih bisa menunjukkan sikap-sikap yang semestinya bagaimana idealitanya seorang anak itu berperilaku ihsan kepada kedua orang tuanya. Maka tema indeks hadapi 5 itu yang kita hadirkan di saat ini menjadi bekal bagi antum. Karena inspirasi program hadapi itu ada di ayat Al-Quran, yaitu surat Shad ayat yang ke-29 itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran itu telah Allah turunkan. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran yang turunkan itu penuh dengan keberkahan, banyak barokahnya. Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, yang ayat-ayat yang Allah turunkan itu agar difahami, ditadabburi, direnungkan, untuk kemudian dilaksanakan nilai-nilai ajarannya, diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini terkait tema dengan orang tuanya. Orang tua berarti bagaimana antum nanti menunjukkan sikap, tutur kata, perangai, solah bowo bahasa Jawanya ini dengan orang tuanya sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa itu murni memang dari dasar hati antum, perilaku antum, hal antum yang sebenarnya, tentu bukan dibuat-buat.
karena antum telah tersinggung, telah terwarnai, telah tercelup oleh ayat-ayat hadapi ini. Tema indeks hadapi terkait dengan orang tua ini. Dan antum sudah bahasakan tadi, antum juga ketika sudah sampai di juz itu, antum juga sudah hafal tentunya. Tinggal untuk mentadabburi lagi, menghayati kembali dengan sangat mendalam, melekat, sehingga itu menjadi sesuatu yang mensifati antum, mendasari antum untuk menunjukkan keberbaktian yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Nah beginilah ya. Maka banyak nanti indeks hadapi itu bisa dikumpulkan ayat-ayat tentang tema apa, tentang kesabaran, tentang sifat kemampuan memberi maaf, tentang bagaimana infaknya orang-orang mukmin, muttaqin dan sebagainya, tentang metode dakwah dan sebagainya, tentang akidah, misalnya bahwa kemusyrikan itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak terampunkan apabila ia tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Tapi Allah akan masih memberikan ampunan itu selama kemudian seorang yang telah berlaku syirik misalnya kemudian bertobat, menyadari kesalahannya, taubatan nasuha. Tentang taubat muncullah perintahnya, ayatnya, kita faham. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahkan kita setiap saat selalu mesti merasa terpanggil untuk beristighfar, memohon ampun, bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, ayat-ayat seperti ini insyaallah itu sudah masuk dalam daftar indeks hadapi antum semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Nanti betul-betul antum pahami, ditadabburi dengan sangat untuk menjadi pekat. Dilihat kembali terjemahannya ya. Misalnya yang paling utama itu antum kaji, antum tadabburi di surat Al-Isra-nya ayat yang ke-23 24 ya, di situ. Sekedar mengucapkan suatu ungkapan itu suatu ungkapan yang sangat ringan, tetapi kalau ungkapan itu menjadikan orang tua itu menjadi tidak berkenan karenanya, menjadi tidak nyaman, tidak suka karenanya, maka itu harus sesuatu yang dihindari. Yang seperti itu saja kita harus berhati-hati. Mafhumnya adalah yang lebih dari itu tentu jangan sampai terjadi. Makanya wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, apalagi sampai mencak-mencak, gitu kan? Membantah, naudzubillahi min dzalik. Maka ini ya antum ingat-ingat tadi ya di 5 ayat itu dipahami dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum bil Quran.